Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Kita hari ini berjumpa kembali dalam video YouTube saya di Guntur Sharing Pajak ya. Dan teman-teman masih dalam seri PPN ya. Nanti hari ini kita akan bahas 3 tema kaitannya dengan penentuan waktu penerbitan faktur pajak. Terus yang kedua kaitannya dengan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak, dan yang ketiga PPN atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan atau jasa terkait emas. Nah, 3 ini insya Allah adalah materi yang keluar pada saat USKP periode 2025 ya. Nanti kita bahas tuntas kaitannya dengan inti soal, dasar hukum, dan tentu jawaban yang tepat seperti apa. Ya, tapi lagi-lagi ini judulnya kita belajar bareng ya. Kalau saya ada salah silakan dikoreksi, dikasih masukan. Mungkin salah dasar hukum, mungkin salah ngitung, atau salah-salah lainnya ya. Dan nanti juga saya akan sedikit menginformasikan kaitannya dengan program perkuliahan RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau, untuk teman-teman yang ingin lanjut studi S1 atau S2 dengan konsentrasi perpajakan. Keren. Sekarang kuliah tidak perlu lama-lama lagi dan ini resmi program pemerintah. Baik, kita langsung aja ke soal pertama. Silakan siapkan undang-undang dan kalkulator ya. Nanti ada beberapa peraturan pemerintah atau peraturan Dirjen Pajak yang akan saya share. Silakan teman-teman bisa download seperti itu ya. Oke, yang pertama soal kaitannya dengan penerbitan faktur pajak ya. Soal pertama, tapi ini adalah soal ketujuh dari rangkaian soal PPN ya. Tuan SO atau Tuan So adalah pedagang eceran mebel yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pada tanggal 10 Januari 2003, Tuan So mengirim 5 unit meja kantor kepada CVAS dengan harga jual 15 juta rupiah. Dan diterima pada tanggal yang sama. Apabila Tuan So menyampaikan tagihan atas penyerahan tersebut pada tanggal 10 Februari 2023 dan baru dibayar pada tanggal 10 Maret 2023, maka Tuan So harus menerbitkan faktur pajak pada tanggal berapa? Ya. Jadi ini pertanyaannya kaitannya kapan Tuan So harus menerbitkan faktur pajak? Karena pilihan ini pilihan ganda, maka yang A adalah 10 Februari 2023, B 10 Januari 2023, C 1 Maret 2023, dan D 31 Januari 2023. Oke. Seperti biasa, kita setelah membaca soal, kita tarik dulu inti-inti dari soalnya. Itu akan memudahkan kita menganalisis soal. Karena dalam ujian sertifikasi konsultan pajak, seringkali pengembangan soal dilakukan, tapi sebenarnya intinya tuh apa gitu kan. Soalnya dikembangkan untuk ngeco, tapi sebenarnya teman-teman nangkep gak sih inti soalnya apa gitu ya. Oke, kita buat inti soalnya. Yang pertama, Tuan So adalah pedagang eceran mebel yang sudah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Dan yang kedua, pada 10 Januari 2023, Tuan So mengirim 5 unit meja kantor kepada CVAS. Artinya, penyerahannya dilakukan pada tanggal 10 Januari 2023. Ya. Lalu, barang tersebut diterima CVAS pada tanggal yang sama, yaitu 10 Januari 2023. Dan yang keempat, harga jual barang adalah 15 juta. 5. Tagihan baru disampaikan 10 Februari 2023, sebulan setelahnya. Terus pembayaran baru dilakukan 10 Maret 2023. Pertanyaannya, kapan Tuan SO atau Tuan So harus menerbitkan faktur pajak? Di sini pada saat penyerahannya 10 Januari, terus pada saat tagihan disampaikan 10 Februari, pada saat pembayaran yaitu pada tanggal 10 Maret 2023. Kira-kira posisi faktur pajak dibuat kapan? Ya. Oke, kita cari dasar hukumnya. Ya.
Di Undang-Undang PPN pasal 13 ayat 1A. Nanti silakan buka di rumah masing-masing atau di kantor atau di tempat masing-masing ya. Dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang PPN menjelaskan bahwa faktur pajak itu harus dibuat pada saat penyerahan BKP atau JKP atau saat pembayaran diterima lebih dulu sebelum penyerahan. Ya, jadi sebelum barangnya dikirim atau diserahkan dibayar dulu. Nah, maka itu buat faktur. Atau saat pembayaran termin, misalkan dibagi 3 pembayarannya, termin 1, termin 2, termin 3. Nah, setiap termin pembayaran itu dibuat faktur. Atau saat lain yang diatur dalam ketentuan perpajakan. Nah, ini dasar hukumnya. Pasal 13 ayat 1A Undang-Undang PPN. Ingat, pada saat penyerahan barang kena pajak atau JKP, atau pada saat pembayaran diterima mendahului penyerahan atau saat pembayaran termin. Nah, dalam kasus ini kita kembali lagi ya, kapan penyerahannya dulu? Kita lihat penyerahannya itu dilakukan pada tanggal 10 Januari 2023. Artinya sudah putus nih menurut pasal 13 ayat 1 Undang-Undang PPN karena Tuan So itu melakukan penyerahan kepada CVAS pada tanggal 10 Januari 2023, maka menurut pasal 13 ayat 1A Undang-Undang PPN, disinilah waktu yang tepat harus bikin faktur pajak. Ya, jadi terjawab nih, kapan harus bikin faktur pajak? Yaitu pada saat penyerahan, yaitu 10 Januari 2023, bukan pada saat pembayaran, karena pembayarannya tidak mendahului penyerahan, ya, atau pada saat termin karena ini tidak ditermin, gitu ya. Jadi terjawab untuk soal pertama dalam video ini kaitannya dengan batas pembuatan faktur, kapan pembuatan faktur, maka sudah terjawab, yaitu dasar hukumnya adalah pasal 13 ayat 1A. Ada juga pelengkapnya di ketentuan lain, yaitu pasal 3 ayat 2/03/PJ/2022 bahwa faktur pajak dibuat pada saat penyerahan BKP dan atau JKP atau pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan, ya. Jadi jelas di dua aturan ini adalah jawaban untuk mencari tahu dari soal yang pertama kaitannya dengan kapan harus membuat faktur pajak. Sudah jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal kedua. Teman-teman silakan kalau mau di-pause dulu, mungkin mau ngopi. Karena dalam satu video ini, durasi mungkin kurang lebih 30 menit, saya hanya bahas 3 soal ya. Soal kedua, ya. Ketika Nyonya F, manajer keuangan dari PT MD, ya, PT MD ini pengusaha kena pajak, melakukan perjalanan bisnis dari Jakarta ke Surabaya menggunakan pesawat terbang, bagaimana perlakuan PPN yang tercantum dalam tiket? Ya, di dalam tiketnya itu kan ada PPN. Nah, pertanyaan dalam soal ini, bagaimana perlakuan PPN yang tercantum dalam tiket tersebut, tiket penerbangan pesawat tersebut? Ya, A. Dapat dikreditkan oleh PT MD karena tiket angkutan udara dalam negeri termasuk dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. B. Tidak dapat dikreditkan karena dalam tiket tidak tercantum NPWP PT MD. C. Dapat dikreditkan oleh Nyonya F secara pribadi. D. Tidak dapat dikreditkan karena tiket bukan faktur pajak. Nah, ya, seperti biasa kita buat dulu inti-inti soalnya biar mudah. Intinya, PT MD adalah PKP, itu yang pertama. Yang kedua, Nyonya F melakukan perjalanan bisnis untuk kepentingan MD, bukan pribadi. Ya, jadi tiket yang dibeli itu adalah untuk kepentingan perusahaan PT MD.
Yang ketiga, tiket yang digunakan adalah tiket pesawat dalam negeri, bukan ke luar negeri. Lalu yang keempat, dalam tiket terdapat PPN. Nah, karena terdapat PPN inilah yang dipertanyakan dalam soal ini. Apakah PPN dalam tiket bisa dikreditkan oleh PT MD? Nah, sekarang kan intinya sudah kita catat, sudah kita gali, tinggal cari dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya? Per 16 garis miring PJ garis miring 2021 tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Ada di pasal 2 huruf F. Mari kita buka per 16 PJ 2021 pasal 2 huruf F ya. Ntar, coba kita buka. Mana dia ya? Bentar ya teman-teman ya. Mana dia nih? Sorry. Mana dia? Tadi saya udah setkan. Oke. Per 16 ya, terus kita lihat dulu. Nih dia per 16 garis miring PJ garis miring 2021. Ya, ini tentang apa sih? Peraturan ini tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Ya, jadi ada dokumen-dokumen tertentu yang memang secara sah menurut DJP disamakan kedudukannya dengan faktur pajak. Kita lihat tadi di pasal 2 huruf F-nya. Ya, pasal 2 kita lihat sebentar. Pasal 2-nya mana pasal 2? Oh, ini pasal 3 udah kelewatan ya. Ini dia pasal 2. Kita zoom dulu. Oke, kita baca. Pasal 2. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak adalah A. Surat perintah penyerahan barang atau SPPB yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bulog atau Dolog untuk penyaluran tepung terigu. B. Kita langsung aja fokus ke F ya. Ke F. Nah, nih. F. Tiket, tagihan surat muatan udara atau RW bill atau delivery bill yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri. Ya, dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri, bukan luar negeri. Dan di sini terjawab sudah soal tadi, ya. Jadi menurut per 16 garis miring PJ garis miring 21 tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, PPN yang ada dalam tiket nyonya F ya untuk keluar kota untuk kepentingan PT MD itu dapat dikreditkan oleh PT MD. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya per 16 garis miring PJ garis miring 2021 tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Ya, alhamdulillah soal nomor 2 sudah terjawab dengan inti-inti soal dan dasar hukum yang berlaku sehingga jawabannya itu real sesuai dasar hukum. Oke, kita lanjut soal ketiga ya. Tuan S mempunyai usaha toko emas perhiasan yang berlokasi di Pasar Jatinegara. Tuan S telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Selain melayani penjualan emas, perhiasan secara eceran, Tuan S juga melayani jasa perbaikan emas perhiasan, dan ini adalah berikut transaksi di bulan Juni 2023. Pertama, penerimaan dari penjualan emas perhiasan yaitu 300 juta. Ya. Penerimaan dari penjualan emas batangan yaitu 200 juta. 3. Penerimaan dari jasa perbaikan emas perhiasan sebesar 100 juta. Dan pajak masukan dari sewa toko perhiasannya adalah 2.200.000. Nah,
Pertanyaannya adalah kewajiban PPN yang harus disetor kas negara itu berapa? Ya, dengan asumsi seluruh perolehan atas emas perhiasan yang dimiliki Tuan S setelah memiliki faktur pajak yang lengkap, berapakah kewajiban PPN yang harus disetor ke kas negara? A. 2.200.000, B. 4.400.000, C. 6.600.000, dan D. 7.700.000. Yuk, kita gali dulu inti-inti soalnya, kita stabiloin biar paham. Ya, inti soalnya pertama, Tuan S adalah PKP, bukan non PKP ya. Dia ada PKP yang memiliki toko emas. Kedua, ada transaksi di bulan Juni 2023. Pertama, transaksi penjualan emas perhiasan yaitu 300 juta ya. Udah ketemu tuh, pajak keluarannya 3.300.000. Penjualan emas batangan 200 juta. PPN keluarannya 2.200.000. Ya, jasa perbaikan emas 100 juta. PPN keluarannya 1.100.000. Total pajak keluarannya adalah 6.600.000. Ada pajak masukan sewa toko sebesar 2.200.000 ya. Dan seluruh pembelian emas perhiasan sudah memiliki faktur pajak yang lengkap. Nah, ini yang pertanyaannya, berapa PPN yang harus disetor Tuan S ke kas negara? Ya, karena kunci soal ini adalah kita menentuin dulu PPN keluarannya ya. Dan PPN masukan yang dapat dikreditkan untuk menghitung berapa pajak yang harus disetor ke kas negara. Kita cari dasar hukumnya. Dasar hukumnya ada di PMK nomor 48 garis miring PMK 03 garis miring 2023. Dan ini menjadi dasar hukum perhitungan PPN atas toko emas Tuan S. Ya, saya sudah rampung dalam sebuah tabel, mudah-mudahan ini mudah dimengerti. Ya, kita bahas satu-satu. Di dasar hukumnya, ini isinya apa sih di PMK nomor 48 PMK 03? Itu tentang mengatur PPh dan atau PPN atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan, dan jasa yang terkait dengan emas. Kaitannya dengan soal apa? Ya jelas, ini akan menjadi dasar hukum untuk menghitung PPN terutang toko emas Tuan S. Lalu yang kedua, di pasal 12 di PMK nomor 48 itu mengatur PPN dikenakan atas penyerahan emas, perhiasan, dan jasa yang terkait dengan emas. Jasa terkait meliputi jasa perbaikan, modifikasi, pelapisan atau penyepuhan, pembersihan, dan sejenisnya. Ya, ini diatur di pasal 12-nya. Kaitannya dengan soal apa? Nah, di soal ada jasa perbaikan tuh. Jasa perbaikan emas perhiasan sebesar 100 juta. Dan ini termasuk menjadi objek PPN. Ya, di pasal 14 ayat 1-nya di PMK nomor 48. Itu kaitannya mengatur PKP pabrikan emas perhiasan dan PKP pedagang emas perhiasan wajib memungut dan menyetorkan PPN dengan besaran tertentu. Artinya ya, PKP kaitannya dengan soal ini, Tuan S karena dia sudah PKP, maka Tuan S wajib memungut dan menyetor PPN dengan besaran tertentu. Ya, besaran tertentu itu gimana nanti ya. Nah, di pasal 14 ayat 4-nya ya, itu mengatur jika pedagang emas memiliki faktur pajak lengkap atas perolehan emas perhiasan, PPN dihitung sebesar 10% kali tarif PPN kali harga jual ya. Ya. Jadi cara menghitung gimana? 10% dikali tarif PPN kali harga jual ya. Jadi kaitannya dengan soal yaitu tarif efektifnya 10% dikalikan 11% sama dengan 1,1% dari harga jual. Itu ya. Tadi sudah kita hitung tuh di awal. Lalu di pasal 21-nya, pajak masukan pasal 21 dari PMK 48 ya. Pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan yang menggunakan besaran tertentu tidak dapat dikreditkan. Sekali ulangi,
Di PMK nomor 48 di pasal 21-nya berbunyi pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan yang menggunakan besaran tertentu tidak dapat dikreditkan. Artinya apa kaitannya dengan soal terdapat ada pajak masukan sewa toko emasnya sebesar 2.200.000 dan ini tidak bisa mengurangi PPN yang harus disetor ke kas negara. Ya. Jadi karena pajak masukannya tidak bisa dikreditkan karena ini menggunakan besaran tertentu ya, maka mau nggak mau 2.200.000 ini tidak bisa dikreditkan. Jadi kesimpulannya adalah total PPN keluarannya adalah nih dari transaksi sebelumnya, dari penjualan emasnya adalah 3.300.000, penjualan emas batangannya yaitu 2.200.000 dan jasa perbaikan emasnya adalah 1.100.000. Total pajak keluarannya adalah 6.600.000. Dikarenakan pajak masukannya tidak bisa dikreditkan, maka PPN yang harus disetor di kas negara adalah 6.600.000 ya. Dan menurut PMK nomor 48 garis miring PMK 03/2023 ya, ada tarif efektif yaitu 1,1% yang berasal dari 10% kali tarif PPN yaitu 11% kali DPP. Seperti itu ya, kali harga jual gitu ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, 3 soal cukup untuk video kali ini. Silakan dipelajari, kita sama-sama belajar biar nanti ujiannya sama-sama lancar. Kalau ada masukan silakan. Nah, sekali lagi tadi saya sudah janji akan sedikit menjelaskan tentang program RPL ya, tentang program RPL ya. Jadi saya ini bekerja di Institut Setiami menjadi dosen D3 perpajakan ya, S1 pajak. Nah, ada program RPL. Jadi buat teman-teman yang memang punya pengalaman bekerja di bidang perpajakan, mau lanjut S1 sekarang, nggak perlu kuliah lama-lama lagi. Ya, contoh, sekarang udah bekerja di bidang pajak, itu sekitar, misalkan kerja di KPP, atau di konsultan pajak, atau di perusahaan kaitannya dengan pajak, ya, udah lebih dari 2 tahun atau 3 tahun. Mau kuliah S1 karena baru D3, monggo. Nanti dengan program RPL ini program RPL ini program pemerintah ya. Jadi teman-teman silakan kasih surat pengalaman kerjanya, sertifikat-sertifikat yang dipunya, keahlian-keahlian yang dipunya, nanti semua itu akan dikonversi menjadi masa studi yang lebih singkat. Bisa 1,5 tahun, bisa 2 tahun. Begitu juga program S2. Program S2 yang tadinya 2 tahun bisa cukup hanya 1 tahun. Dengan pengalaman kerja di bidang perpajakan yang Bapak Ibu atau teman-teman punya. Nah, bagi yang berminat program S1 pajak dan S2 pajak atau D3 perpajakan, monggo hubungi saya di 0877 850 4-nya 4 kali 5. Kita saya ulangi, 0877 850 4-nya 4 kali 5. Silakan WA bilang, Pak Guntur saya minat program RPL S1 pajak, S2 pajak atau D3 perpajakan. Oke, sekali lagi terima kasih sudah mau belajar bareng pajak bersama saya. Tentu saya banyak berkurang, mohon masukannya ya, jangan dihakimi ya, namanya belajar. Sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.